buat teman-teman jangan lupa like, share dan komen channel Petani Plat K. Just pokoknya informatif banget selalu. Petani Plat K. Coba ini sih, Bu. Jangan lupa petani, jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscriber Petani Plat K. Petani Plat K. Plat K. Jangan lupa subscriber Petani Plat K. Dan jangan lupa Petani Plat K. Subscriber nomor loro. Jangan lupa subscriber Petani Plat K. Petani Plat K. Jangan lupa petani. Aduh, kamu ngalem-ngalem ya. Ciro lu. Jangan lupa subscriber Petani Plat K. Balerina, banter. Balet iku Banter. Gak karo tiang. Karo pandu. Jangan lupa subscriber Petani Plat K. Cocok masih. Maju terus petani Indonesia, khususnya petani-petani muda, karena bertani itu menyenangkan dan juga menghasilkan. Ayo anak muda, kita bertani, jangan putus asa, jangan menyerah. Dan dukung kami, like, subscribe. Dan kalau kurang jelas, silahkan komentar di channel Petani Plat K. Hijau petani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita sowan ke lahannya Mas Windoyo yang lain ya, yang ditanami timun yang baru umur berapa, Mas? 23. Yang baru umur 23. Kebetulan Mas Windoyo sedang melakukan pemupukan ya. Oke, kita lanjut aja, kita lihat cara pemupukan, pupuk apa yang dipakai. Halo, assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Ini timun usia berapa Bang? Iki umur 23 dino. 23 hari ya? Iya dek. 23 hari dilakukan pemupukan. Oh, pemupukan yang ketiga. Yang ketiga. Timur 23 hari. Iki lahan lahan dadah ya? Iki lahan dadah. Sebelumnya ini lahan wis ronggot-ronggot tok, ora kerumatan. Terus ya iki terus terang iki lahan sewa lek. Ngene tonggo tak sewa. Asale suka-suka tok iki tontone lek. Oh iya, lahan dadah itu adalah biasanya pekarangan belakang rumah ya, biasanya yang nggak terpakai. Nggak terpakai. Terus aku fungsikan tak tanduri timun ya, kebetulan ya insya Allah ya subur selamanya lah ini sampai panen. Dimanfaatkan Mas Windoyo untuk budidaya ini timun, tanaman timun. Iki dadal iki omah lek, ana lek. Itu rumah-rumah warga. Lahan dadah iki lek. Yang sangat tidak produktif sekali. Lahan ini sewa. Luas lahannya berapa? Ini kurang lebih 700 meter persegi. 700. Nah, ini lahan sewa, Lek. Ya, berarti hampir sama kayak yang kemarin ya? Kemarin 800 meter persegi. Kalau sing nggon iki ya kurang lebih ya kurang lebih hampir sama lah kurang lebihnya. Sewane iki 500.000. Karena ini lahan yang enggak produktif, wong bekas ya ndada ora pernah ditanduri gedang tok tandurane iki. Betul 500.000 itu untuk 2 tahun. Untuk 2 tahun 500.000. Nah, untuk 2 tahun. Jadi songgo referensi buat kawan-kawan semua ya. Nah, lahan jadi nano lahan-lahan sing kosong sing ora dimanfaatke ndadah biasanya. Saya berusaha untuk barangkali bisa sewa dengan harga yang
mungkin bisa miring Ya, relatif daripada rendah. harga sawah kan. Nah. Harga sawah kan sekarang per kotanya kan berapa? 2.500.000 2.500.000 untuk 1 tahun. 1 tahun. Satu kota itu sekitar 1.400-an ya. 1.400. 1.400-an meter persegi. Kejaba sing duwe lahan ya tertolong, lahan kono sing krawat suket-suket ra ono. Nah, iso resik terjaga. Jaga. Saling menguntungkan sing nyewa ya karo sing duwe lahan iki. Nah, untuk petani-petani muda sing isih nganggur. Nah, ono sing dadah-dadah kosong kuwi disewa iki dicontoh ya iso. Ditanami apa. Saiki zamane apa? Ilmu-ilmu wis disebar ning internet, sebaran dengan delok ning YouTube ora masalah ditiru iki contoh-contoh sing wis ana sing wis dilakoni. Sing wis kasil barang. Nah, iso tinggo inspirasi. Pemindang. Ngene iki yo nambah lapangan pekerjaan barang. Kayak Mas Botek kae sing nganggur kae. Ya. Tadi kuliah itu kan dapat pekerjaan dia. Apa meneh lahan iki cerak-cerak omah wae pinggir desa ya ora malah pinggir desa, belakang rumah. Penanganane gampang, pantuane gampang, arep merawat iku ya gampang, ora riwi-riwi kaya ning ngrempong lahan Wonorejo. Terus entek wektu piye ping merawat, sementara iki gampang kan masih musim hujan. Tapi nanti kalau musim kemarau, nah kebetulan deket rumah Lek, sudah aku siapi dari pralon aku kasih dari rumah aku siapi pralon sampai itu belakang rumah itu. Udah aku siapin pralon tuh ngantisipasi kalau musim kemarau. Nah, udah aku siapin itu. Oke. Nah, sudah aku pikirkan lah gimana untuk mengatasi kalau nggak ada hujan atau musim kemarau. Nah, itu mudah-mudahan aman lah. Gimana caranya nanti pokoknya udah aku perhitungkan. Terus kedua udah itu dekat kali, kira-kira jarak 50 meter ada sungai besar itu. Bisa sedot. Dari Telogongu sampai jalur ke sana ke timur sampai juga naik kali besar ini. Ya mudah-mudahan bisa disedot sampai pakai alkon. 500.000 loh. Nah, Jatah rokok sesasi iso tinggo modal nyewa lahan. Ini Mas untuk pemukanya ya. Ya. Apa yang dipakai? Apa kita langsung aja sama ini? Ini aja pemukanya itu aku ngikuti ya yang punya ya pemandu khususnya dari pertanian lah yang itu konsultasi sama toko pertanian. Ini orangnya juga ikut kebetulan ada di sini. Oh iya, Mas Ganang yang kemarin. Nah, gimana Mas? Diterangke coba pupuk-pupuk iki piye? Kalau untuk pemupukan ya sama seperti yang saya terangkan kemarin. Tapi untuk di lahan ini Mas, ini kan pemupukan ketiga ini Mas. Ini sudah pemupukan yang ketiga ya? Pemupukan yang ketiga. Berarti kemarin kan ada itu ya, 4 kali pemupukan ya. Untuk yang pemupukan ketiga ini saya coba mix dari KCL, terus NPK 15 Ponska atau Ponska Plus ya Mas ya. Tambah lagi dengan Ponska subsidi karena petani ada sisa sedikit Ponska subsidi ini Mas ya. Untuk menghemat pengeluaran lah. Yep, ini dan ini komposisinya KCL 2 kilo, terus Ponska Plusnya 1 kilo, tambah Ponska subsidi yang warna merah ini 1 kilo. Jadi totalnya ada 4 kilo. Untuk lahan sekitar kurang lebih 700 meter persegi. Untuk pemupukan ini Mas ya. Kita kalau pemupukan di tanaman seperti ini, kita lihat situasi tanamannya lah, kita lihat kondisi pertumbuhan tanamannya. Jadi tidak harus pakai dengan dosis yang dianjurkan sih Mas. Kalau seperti di lokasi ini kan pertumbuhan tanamannya itu agak kurang Mas. Soalnya ini kan tanah-tanah kurang produktif ya Mas ya. Biasa kalau di lahan-lahan yang produktif itu saya gunakan 3 jari Mas. 3 jari seperti ini. Satu pohon ya 3 jari. Tapi karena tanaman di sini pertumbuhannya agak kurang, jadi saya anjurkan untuk 4 jari. 4 jari ya. Jadi agak banyak sedikit lah Mas ini. Soalnya kita juga lihat dari pertumbuhan tanamannya itu bagaimana. Pertumbuhannya ini sempurna atau kurang. Kalau ini kan saya lihat di sini kan kurang ya Mas. Soalnya ini bukan tanah produktif ya. Tapi ya itulah tantangannya kita para petani juga para
toko pertanian juga untuk mengarahkan petaninya itu harus bagaimana supaya menghasilkan hasil yang maksimal gitu. Pupuk cair. Dan ya pupuk cair didoping sama pupuk cair dan juga ZPT. Untuk perawatan di lahan seperti ini juga kita harus ekstra, Mas. Karena kita lihat sendiri kanan kirinya ini berbagai macam jenis tumbuhan, ada pisang, ada ketela, ada jagung, ada pohon jati juga. Jadi hama di sini tuh macam-macam. Saya sendiri juga, wah, misalkan yang di lahan biasa itu 5 sampai 7 hari baru penyampaian. Kalau di sini saya anjurkan untuk 3 hari sekali lah kita berikan pestisida, insektisida, juga pupuk-pupuk cair lainnya, orek-orek, grandong, ada kepek juga, bahkan ulat FAW juga yang di jagung juga sampai sini. Pestisida yang paling banyak dibutuhkan ya? Kalau lahan ini yang paling dibutuhkan itu emamectin benzoat ya, Mas. Biasa kalau di lahan yang biasa kan abamectin lah udah cukup. Kalau yang di lahan ini saya memang memberikan dosis yang lebih tinggi, Mas. Emamectin saya pakai emamectin, metomil saya suruh mix terus 3 hari sekali, tambah asam amino, pupuk cair lainnya. Tapi untuk fungisidanya, fungisida tetap, Mas. Fungisida tetap kita kasih. Tapi dibandingkan yang tanaman yang kemarin ini kelihatan lebih hijau ya? Iya. Apa karena lebih muda? Kalau di sini kan ibarat virus kan masih kurang ya, Mas ya. Jadi untuk hama insek ya. Serangga. Untuk virus itu kalau lahan-lahan yang baru ditanam begini itu masih kurang. Tapi kalau untuk serangga-serangga itu paling banyak sekali, Mas. Kita bisa lihat contohnya di sebelah sini, Mas. Ya, ini biarpun daunnya hijau tapi daun banyak yang lubang. Ini kan serangan apa ya? Ya, ini serangan kepek ada, terus grandong juga ada, macam-macam pokoknya. Kalau ini serangan apa, Mas? Itu serangan kepek, Mas, sama belalang. Kepek, belalang semua di sini ada, Mas. Makanya saya anjurkan untuk lahan di sini 3 hari sekali lah. Paling nggak harus melakukan penyepraian, pengontrolan itu tiap hari. Ya karena tadi serangga yang di sini tuh macam-macam. Kalau untuk yang seperti ini biasanya pakai pestisida apa, Mas? Nah, kalau untuk itu pakai metomil saja sudah sekuat, Mas. Metomil campur emamectin saja sudah bisa. Yang penting petani jangan sampai lalai. Ibaratnya kontrol lahan itu harus tiap hari dilakukan. Dia harus mengamati. Petani itu yang penting mengamati, Mas, mengamati pertumbuhan tanamannya bagaimana, serangan serangganya itu bagaimana, itu harus sering diamati oleh petani. Untuk cara pemupukan ya, untuk teman-teman yang mungkin masih bertanya-tanya soal dengan cara melakukan pemupukannya, ini saya bisa contohkan. Kalau untuk tanaman holti begini jangan langsung dikenakan ke batangnya, Mas ya, soalnya itu bisa beresiko. Jadi seperti ini, lubang kita bikin 2, supaya ini untuk tanaman dan ini untuk lubang pupuk. Jadi contohnya begini, cukup dengan 3 jari kita taruh di sini. 4 jari. Udah, 4 jari. Pokoknya kalau untuk ukuran pemupukan, lihat kondisi tanaman, pertumbuhannya bagaimana, itu gantung kita lah. Sambil belajar kan, nanti kan bisa sambil belajar bagaimana dosis pemupukan yang tepat. Lebih cocoknya itu bagaimana. Jadi saya sarankan kalau menggunakan plastik mulsa kita lubang 2, 1 untuk tanaman, 1 untuk pupuk. Ini tidak masalah, Mas. Pupuk biarpun pupuk di sebelah sini, nanti dia akar akan ke sini. Apalagi akar timun ini contohnya, akar-akarnya sudah banyak yang di sini. Akar-akar timun. Dia akan otomatis cari pupuk itu sendiri. Kan kalau misalkan cuaca panas,
usahakan dicarikan sumber mata air lah untuk disiram ya. Soalnya kalau timun ini kalau tanahnya sudah retak, dia pertumbuhannya akan tersendat Mas, atau malah kemungkinan terjeleknya bisa sampai mati. Soalnya timun ini dia memiliki akar serabut yang sangat lembut. Kalau dia tanahnya itu pecah, otomatis akar akan putus dan itu sangat mengganggu pertumbuhan dan kemungkinan terjeleknya bisa sampai mati. Jadi kalau untuk musim penghujan begini kan ya bisa lah, kan nggak sampai tanah itu retak lah. Apalagi kalau sudah pakai mulsa ini, kelembapan tanah kan terjaga.